Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, pertama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga pada saat ini kita bisa memulai pembelajaran pendidikan budi pekerti agama Islam dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam terlimpah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, sebelum materi pelajaran saya sampaikan, izinkanlah Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Isnaini SPD, alamat Graha Menganti E212A. Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan budi pekerti agama Islam. Bapak mengajar di kelas 7I dan 7C, sedangkan kelas 7A sampai kelas 7H akan disampaikan oleh Bu Hoiriah. Memulai materi kita yang pertama, kita akan mempelajari lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Dalam hal ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran ini nanti kita akan membahas tentang mempelajari dan memahami iman kepada Allah, mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah SWT melalui Asmaul Husna, menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Anak-anakku pasti semuanya telah mengetahui bahwasannya rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasulullah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak, pada dasarnya manusia memerlukan bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Bekal inilah yang menentukan arah kehidupan seseorang. Di dalam Islam sangat penting keimanan. Oleh karena itu kita harus betul-betul memahami hakikat iman. Iman artinya menurut bahasa adalah percaya atau membenarkan. Kalau menurut istilah, iman itu adalah meyakini dengan sepenuh hati, diikrarkan secara lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Salah satu tanda orang yang beriman adalah selalu mengerjakan amal perbuatan yang disukai oleh Allah. Caranya gimana? Meyakini wujud Allah yang maha suci, yang menciptakan langit dan bumi, maha mengetahui dan maha mengatur seluruh alam. Menurut
Ali bin Abi Thalib, iman itu ucapannya dengan lidah, kepercayaan yang benar dalam hati, perbuatannya dengan anggota. Sehingga iman adalah wujud hubungan insani yang fana, yang kecil, terbatas, dengan asal yang mutlak, azali serta abadi, menjadi sumber alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana untuk membuktikan keberadaan eksistensi dari Allah? Yang pertama dengan dalil akli. Artinya pembuktian dengan akal manusia sebagai sebuah pembenaran bahwasannya ada kekuasaan Allah. Sebagai contoh keteraturan alam semesta. Sedangkan dalil nakli adalah dalil atau berita yang bersifat mutlak dan pasti tentang keimanan kita kepada Allah. Contohnya adalah informasi yang kita peroleh dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu adalah dalil nakli. Anak-anak, coba kalian amati slide gambar asma Allah yang ada di slide ini. Di dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Oleh karena itu, iman kepada Allah merupakan satu kesatuan dari rukun iman. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu meningkatkan keimanan kepada Allah
yaitu kita harus memahami bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik dan indah. Karena kita dengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna artinya secara bahasa nama-nama yang baik dan indah. Secara istilah, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Dalam hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah, Allah memiliki 99 nama. Ya, barang siapa yang menghafalnya, dia akan masuk surga. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180 Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yalkhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Yang artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf ayat yang ke-180. Pada bab ini hanya 4 nama Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui yang nampak maupun yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas, tidak terbatas atau tanpa batas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Yang kedua adalah Allah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada
atau maha teliti. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya itu penuh detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Itu menandakan bahwa Allah maha waspada. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Salah satu perwujudan sifat Allah dalam perilaku sehari-hari kita, hendaknya kita selalu waspada, cermat terhadap apa yang kita lakukan dalam melaksanakan kegiatan di mana saja, di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang harus waspada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jika dia tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang ketiga adalah as-sami. As-sami artinya maha mendengar. Maha mendengar Allah atas semua suara apapun yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahuinya. Salah satu perilaku kita yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, sehingga karena kita meyakini bahwa Allah maha mendengar, selalu mendengar apa yang kita ucapkan, baik itu secara keras maupun secara pelan. Bahkan yang masih terbersit di dalam hati pun terdengar oleh Allah. Oleh karena itu, as-sami dapat kita jadikan teladan. Caranya kita harus peka terhadap informasi, baik informasi langsung maupun tidak langsung. Kita harus bisa memilah dan memilih yang baik dan yang buruk, atau yang hak dan batil. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat, bahwa Allah maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 18, Allah berfirman, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basyirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang mencerminkan keyakinan kepada Allah yang maha melihat adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin
dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan atas kebesaran Allah. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa kita harus introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Adapun fungsi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama, dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya. Karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Dapat mendatangkan keuntungan. Karena orang yang tidak beriman tidak akan mendapat keuntungan, tetapi berada dalam kerugian. Yang kelima, sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah, mendorong seseorang selalu beribadah kepada Allah, dapat mempertebal keyakinan dan kekuasaan serta keesaan Allah. Demikian tadi anak-anak materi tentang beriman kepada Allah. Semoga dengan materi ini kita selalu berusaha mempertebal keimanan kita kepada Allah, sehingga dalam hidup ini selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, hati menjadi tenang dan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Materi bab pertama sudah kita selesaikan. Bapak akhiri, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.